Salah satu prinsip dalam Islam adalah berlaku adil dan berjuang menegakkan keadilan. Kepada siapa kita harus berlaku adil? Pertama, kita harus berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara berlaku adil kepada Allah? Yaitu pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dalam hidup ini ada orang yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya ada juga yang percaya tapi Tuhannya kelewat banyak. Yang adil dalam hal ini adalah percaya kepada Tuhan, dan Tuhan itu jangan disekutukan dengan sesuatu pun. Inilah keadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu, baik berterang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Karena syirik itu ada dua macamnya. Ada yang disebut syirik jali, syirik terang-terangan. Nyata-nyata menyembah batu, nyata-nyata menyembah api, nyata-nyata menyembah gunung, nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Itu syirik yang berterang-terangan, syirik jali namanya. Ada yang kedua disebut syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang agak tersamar. Tidak nyata-nyata menyembah berhala, tidak langsung menyembah matahari, tidak langsung menyembah gunung, tapi ada sebuah keyakinan yang mencerminkan itu semua. Saya sejak pakai gesper ini, gesper ini sejak saya pakai, dagangan saya jadi laris. Ini syirik yang tersembunyi. Saya sejak pakai cincin ini, usaha lancar, cincin ini. Ini sejak ada perkutut ini di rumah, objek lancar betul, perkutut. Ini pun syirik namanya, syirik yang tersembunyi. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik yang berterus terang maupun yang tersamar. Kemudian yang kedua, adil kepada Allah adalah tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Karena ketika kita berkeyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Kita tahu mudah menjadi hamba Allah dalam ucapan, tapi tidak mudah membuktikannya dalam perbuatan. Saya hamba Allah, kata saya. Apakah Allah mengakui saya sebagai hambanya? Itu yang saya belum tahu. Karena berapa banyak orang mulutnya berkata saya hamba Allah, perbuatannya membuktikan dia hamba dunia, hamba harta, budak nafsu, hamba jabatan. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Kalau adillah kita kepada Allah, pertama, jangan sekutukan dia dengan sesuatu. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Setelah berlaku adil kepada Allah, maka yang kedua, kita harus berlaku adil kepada sesama. Sesama manusia, baik dia muslim maupun dia non-muslim. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Jangankan lagi dia manusia walaupun berbeda agama, binatang sekalipun, tumbuh-tumbuhan sekalipun mendapat rahmah dan perlindungan dari sebab turunnya Islam ini. Jadi perbedaan agama bukanlah alasan untuk bertolak belakang. Sedemikian tegas sampai Rasul mengajarkan, man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan umat Islam, siapa yang mengganggu mereka sama dengan mengganggu aku. Siapa yang menyakiti mereka sama dengan menyakiti aku. Kita berbeda agama dan kita sepakat untuk itu. Kita juga bukan pemilik kebenaran lalu mengklaim yang lain sebagai salah semua.
Sah saja orang berkeyakinan cuma agama yang benar, tapi tidak otomatis dengan seiring itu lalu dia menghina yang lain. Menghina itu sama dengan menghina Rasul. Oleh karenanya, kepada non-muslim kita harus berlaku adil. Kalau mendengar syariat Islam, sementara ini kan kita seperti mendengar suara petir, melihat monster. Yang terbayang itu pancung, gantung, rajam, tanpa kita melihat hukum kausalnya, sebab akibatnya. Padahal watak syariat Islam itu, barangkali itulah yang kita dambakan selama ini. Kenapa? Pertama, syariat Islam itu al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua orang sama dalam berhadapan dengan hukum. Bukankah ini masyarakat yang kita dambakan? Bukankah ini masyarakat yang mau kita bangun? Di mana tidak ada warga negara kelas 1, di mana hukum berlaku secara sama, di mana tidak ada warga negara istimewa, di mana hukum tidak berjalan seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Syariat Islam memandang semua sama di depan hukum. Dan sejarah membuktikan itu. Bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, berperkara dengan seorang Nasrani, dan Imam Ali kalah di pengadilan Islam. Seorang khalifah berperkara dengan seorang Nasrani dan kalah di pengadilan Islam. Itulah syariat. Seorang gubernur, Amr bin As, kalah di pengadilan berperkara dengan seorang Yahudi. Ini semua potret bahwa di depan syariat semua orang sama dalam berhadapan dengan hukum. Yang kedua, watak syariat itu at-tadrij fit tasyri'. Ada tahapan dalam melaksanakan